Persaingan dua pasangan cagup-cawagup di Pilkada Jakarta yakni Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno semakin sengit. Hal ini tergambar dari survei terbaru elektabilitas Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis Litbang Kompas. Dari survei yang dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024, pasangan Pramono Anung Rano Karno menguasai dukungan pemilih sebesar 38,3%. Dan pasangan Ridwan Kamil Suswono di posisi kedua dengan 34,6%. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana makin tertinggal dengan perolehan 3,3% dukungan. Menanggapi survei ini, juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim menilai capaian ini diraih dari kerja keras paslon dan timnya yang selama ini secara agresif terus turun ke lapangan untuk belajar masalah serta menawarkan solusi kepada masyarakat secara langsung. Sementara juru bicara Ridwan Kamil Suswono Mulya Amri menganggap hasil survei bisa naik turun dan tidak selalu tepat. Mulya optimis elektabilitas Ridwan Kamil Suswono akan kembali naik, terlebih dengan adanya dukungan dari Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Sedangkan juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana Tommy Wilmar akan memperbanyak aktivitas Dharma Kun untuk menyapa warga agar lebih dikenal. Kami memang yang paling agresif dalam tanda kutip, paling intens turun ke masyarakat, lebih 20% dibandingkan paslon-paslon lain, dan itu terbukti akhirnya terjemahannya adalah hasil survei ini. Ya, kan hasil survei yang beberapa juga yang lain, dan memang trennya adalah kenaikan bagi paslon kami. Selain itu, selain paslon juga tim juga sangat masif gerakannya di bawah. Dan ini mungkin karena memang sejak awal kan kami tertinggal. Tadi bahwa dukungan dari Pak Jokowi, dukungan dari Pak Prabowo itu bisa kita lihat juga di sini karena tujuan dari pasangan Ridho adalah untuk membawa Jakarta menjadi maju, naik kelas ya. Jakarta baru, Jakarta maju. Untuk itu diperlukan sosok yang dipercaya oleh pemimpin-pemimpin besar kita, dari Pak SBY ada di sana, Pak Jokowi, Pak Prabowo ada di sana, karena melihat potensi dan kapabilitas dari Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dinamika yang berkembang di masyarakat, tentu kita akan lebih memperkuat lagi soliditas di tim dan juga aktivitas di lapangan. Saya rasa itu. Selain faktor sosok cagup-cawagup, faktor tokoh yang paling mempengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta juga menjadi salah satu variabel yang ditangkap Litbang Kompas dalam surveinya. Hasilnya 49,7% responden menjawab cagup-cawagup yang didukung Prabowo Subianto paling mempengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta. Selain itu, sebanyak 46,6% menjawab cagup-cawagup yang didukung Jokowi juga paling mempengaruhi pilihannya. Kemudian, cagup-cawagup yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2% responden. Dan cagup-cawagup yang didukung Basuki Cahayapurnama dipilih 39,9% responden. Analis politik Ujang Komarudin mengakui keempat tokoh itu, Prabowo Subianto, Joko Widodo, Anies Baswedan, dan Ahok punya daya dongkrak untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon. Namun yang lebih penting adalah faktor sosok cagup-cawagupnya sendiri untuk bisa meyakinkan warga Jakarta untuk memilihnya. Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang dalam konteks politik itu punya power, punya kekuatan untuk punya daya dongkrak di semua daerah termasuk di Jakarta. Jadi itulah sebenarnya yang pertimbangan dilakukan oleh publik ketika ada nama Pak Prabowo muncul di tengah-tengah nama yang lain. Pak Jokowi muncul juga wajar karena pernah jadi gubernur, lalu juga Pak Ahok juga wajar, dan Pak Anies juga wajar. Jadi empat tokoh ini memang punya daya dongkrak dalam konteks mendorong ya tadi, menaikkan elektabilitas dari kandidat itu. 22 hari jelang pemungutan suara, 27 November mendatang, peta politik di Pilkada Jakarta masih dinamis. Ketiga pasangan cagup-cawagup harus bisa mengkalkulasi ulang serta terus meyakinkan hati pemilih, terutama dari mereka yang belum menentukan pilihannya di Pilkada Jakarta. Liputan Kompas TV.
Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang hasil survei Litbang Kompas di Pilkada Jakarta, telah hadir langsung di studio Orange Kompas TV Palmerah, peneliti senior Litbang Kompas ada Mas Toto Suryaning Tias. Mas Toto, halo, selamat sore. Ini kalau kita lihat, ini cukup menarik ya. Ada ini hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, elektabilitas paslon Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Bersaing ketat. Kalau Anda lihat dari hasil survei, dari hasil penelitian 38,3% suara yang diraih Pramono Anung dan juga Rano Karno. Apa yang kemudian ada di balik angka ini sehingga pasangan Pramono Rano mengungguli dari 3 pasangan lainnya? Ya, memang ini ada hal yang sifatnya mendasar, sosiologis, ada yang sifatnya juga struktural, misalnya terkait dengan latar belakang partai. Ya, jadi kalau yang sosiologis misalnya ya, ketika Pramono Anung itu dimajukan, itu dia menjadi sesuatu yang baru, ya. Karena tawarannya tadinya kan hanya Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. Pramono ini sosok yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kita tahu sendiri. Di semua level ya berarti ya? Di pihak-pihak yang berkepentingan. Kan di sini kita bicara soal Kim Plus, di situ ada Pak Prabowo, ada juga Pak Jokowi, kemudian juga ada di sisi penantangnya ya, yang tempo hari tidak bisa memajukan itu ada PDIP, di situ ada Megawati. Nah, sosok Pramono ini bisa masuk ke tiga-tiganya, sehingga kalau dilihat dari perspektif sosiologis, sosok Pramono ini bisa diterima. Lalu yang kedua juga sosok Rano Karno, yang dia mempunyai kekuatan popularitas, juga kekuatan sosiologis dalam konteks putra daerah, sehingga sebetulnya kalau dibedah di belakang angka-angka ini, kenapa kok Pramono Anung sekarang lebih tinggi dibandingkan Ridwan Kamil yang dia didukung oleh 12 partai, karena di belakang layar, di belakang angka ini ternyata sebetulnya ada aspek popularitas yang tinggi, ada aspek sentimen kedaerahan yang itu lebih mengena. Sementara Ridwan Kamil yang dia secara struktural, mungkin secara sosiologis agak kurang, tapi secara struktural Tapi kan kalau kita ngomongin tadi Mas Toto bilang popularitas, sorry saya potong, popularitas Ridwan Kamil, di awal kan juga orang lebih kenal Ridwan Kamil, di media sosial juga banyak menggunakan media sosial dengan sangat baik. Bahkan untuk survei kali ini pun kalau kita lihat secara angka, Ridwan Kamil masih relatif lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung maupun Rano Karno dalam konteks pilihan calon gubernur gitu. Tetapi kalau kita lihat misalnya kenapa orang memilih, nah itu kelihatan. Misalnya alasan orang memilih Ridwan Kamil itu karena apresiasi terhadap kinerjanya. Di situ kuat. Sementara kalau di Pramono Anung dia lebih pada soal karakter dan soal putra daerah. Jadi di situ kelihatan bahwa sebetulnya aspek-aspek yang membuat angka-angka ini terbentuk, kenapa Ridwan Kamil yang lebih dulu dimajukan itu ternyata sekarang bisa diungguli oleh Pramono Anung, karena di situ ada soal-soal sentimen juga. Oke, kita juga punya data ya kan, Litbang Kompas juga punya hasil. Kami akan hadirkan grafis di sini soal pemilih berdasarkan generasi. Tadi kan Mas Toto bilang nih, kalau Gen Z ini lumayan menarik ya, karena jumlah pemilih Gen Z juga banyak begitu. Kita lihat, oh di sini baby boomer yang paling banyak ini justru memilih Pramono Anung, Rano Karno, RK Suswono 25,7. Kemudian selanjutnya ini khusus baby boomer ya. Ya. Oke, boleh. Selanjutnya kita boleh langsung masuk ke Gen Z. Nah, ini Ridwan Kamil juga kan? Kalau baby boomer kita lihat lebih tinggi Rano Karno ya dibandingkan Ridwan Kamil. Oke. Nah, ini Gen Z. Oke. Apa yang bisa kita lihat dari angka-angka ini? Ya, memang kalau kita lihat, kalau ini misalnya tren itu tadi dibuka semua ya. Jadi mulai dari Gen Z sampai baby boomer, Gen Z, Gen Y, kemudian Gen X sampai baby boomer, sebetulnya semakin tua rentang usia, kategori usia, itu pilihan ke merah cenderung semakin tinggi. Jadi memang Ridwan Kamil lebih banyak didukung oleh kelompok usia muda. Karena ketika pertama kali memperkenalkan diri kan kita tahu sendiri, Ridwan Kamil ini kalau kita tanya kepada responden, dia banyak dikenal melalui medsos. Anak-anak muda, oke. Melalui medsos, dan gaya beliau memperkenalkan diri kepada publik itu memang gayanya milenial banget milenial, gitu ya. termasuk kan gagasan soal sarana untuk mobil curhat. Nah, itu kan milenial banget, mana ada orang tua mau curhat kan misalnya. Nah, ini
Sementara untuk Pramono Anung Rano Karno 31,3% ini mayoritas juga orang tua ya? Ya, kalau kita lihat ke tren ke tadi baby boomer kan kelihatan ya tinggi. Generasi X pun begitu. Generasi Y muda maupun Y dewasa juga dia cenderung ke merah ya. Karena memang kelompok usia yang lebih tua biasanya memang mencari lebih kepastian ya. Kepastian dari keberlangsungan dari situasi, dan itu bisa dicerminkan melalui, menurut mereka ya, menurut responden bisa dicerminkan melalui sosok-sosok yang sudah mereka kenal. Kan mereka sudah kenal nih, Bang Dul ini seperti apa kan, melalui sinetron-sinetronnya. Lalu Pak Pramono Anung sebagai sekretaris negara, sekretaris kabinet, itu kan tentunya sudah dikenal. Ya, dengan modal 31,3% sekarang per hasil survei yang terbaru dari Litbang Kompas, sebenarnya masih punya kans ya, masih punya peluang nanti untuk meraih suara Gen Z. Suara Gen Z kalau untuk melihat bisa naik lagi? Kalau melihat angka sekarang ini di mana kalau kita lihat ya, kalau kita lihat keseluruhan 100% suara sebetulnya relatif cukup ketat. Karena undecided voternya sudah mulai ditekan ya, sudah mulai mengecil. Sementara angka yang sudah menentukan, kalau kita jumlah saja, tadi 38 dan 34 ditambah 3,3 punya Pak Dharma Pongrekun kan komposisinya sudah di atas 70%. Jadi mulai ketat, makanya kami menyatakan bahwa kenapa ini ketat, karena jumlah proporsi suara yang diambil, yang ditentukan, yang dipilih oleh responden itu sudah dinyatakan, sehingga kalaupun misalnya di sini ya Gen Z mau menjadi arena pertarungan dari kandidat, menurut kami juga itu sesuatu yang cukup ketat ya, meskipun bukan tidak mungkin. Cuman begini Mbak, Gen Z ini kan 28 tahun ke bawah. Proporsi penduduk Jakarta yang paling banyak itu ada di kelompok usia produktif di atasnya. Jadi bukan di bawah 28 tahun, tapi di atas sampai usia kira-kira 45 tahun. Sekarang kita lihat ke Dharma Pongrekun. Ini pasangan calon nomor urut 2. PR seperti masih banyak ya untuk bisa mengejar ketertinggalan. 3 pekan lagi hari pencoblosan. Dharma Pongrekun ini ya kalau kita lihat di media ya, beliau sudah menyatakan program-program yang extraordinary ya, misalnya gimana tidak kalau ada lampu merah. Tidak ada lampu merah misalnya. Itu kan sebetulnya sudah program yang luar biasa dalam arti beyond imagination gitu. Di luar imajinasi kita. Gimana caranya memecah kemacetan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya gagasan beliau ini sebetulnya tepat pada apa yang menjadi keluhan dari publik terhadap persoalan di Jakarta. Jadi kemasannya yang persoalan di Jakarta itu yang paling dikeluhkan oleh publik adalah kemacetan, nomor 1 kemacetan. Jadi memang ada persoalan juga ekonomi, sembako dan lain-lain, lapangan kerja. Tapi yang pertama adalah memang kemacetan. Tapi dengan angka yang ada, kemudian juga angkanya juga kita katakan cukup stagnan dan juga jauh berada di bawah dari 2 pasangan yang lainnya. Apa yang salah kemudian? Sebenarnya tidak ada yang salah. Problem mendasar dari Dharma Pongrekun adalah baik problem sosiologis maupun problem struktural, beliau itu masuk dalam timing yang dalam tanda petik kurang tepat ya. Sosiologis beliau juga tidak punya keunggulan, apakah beliau putra daerah, apakah beliau juga mewakili kelompok pemilih terbesar, misalnya kelompok PKS ya misalnya. Kemudian juga basis dukungan politiknya juga tidak ada, bahkan kan beliau dari independen. Jadi baik yang sifatnya sosiologis maupun non sosiologis itu beliau tidak terlalu kuat, sehingga agak sulit. Tidak ada cara lain memang kecuali terus memperkenalkan diri, mempopulerkan diri melalui gagasan-gagasan dan menghimpun artinya tantangannya lebih besar dari 2 paslon lainnya untuk sudah bisa jelas, ya. mengerek suara. Tapi begini, Dharma Pongrekun bisa menjadi kingmaker kalau misalnya 2 kandidat ini nanti masuk ke dalam putaran kedua. Oke, kita lihat juga kalau berdasarkan ketokohan kita lihat. Nah, ini menarik nih ya, Mas Toto. Pertimbangan pilihan calon gubernur, survei elektabilitas yang terakhir, yang terbaru dari Litbang Kompas, yang didukung oleh Joko Widodo 4,6%. Ini yang 46,6%. Ini yang hijau ya. Kemudian didukung oleh Prabowo Subianto 49,7%. Yang didukung oleh Ahok 39,9%. Dan ini juga menarik ya, cukup besar yang didukung oleh seorang Anies Baswedan 44,2%. Apa yang kita bisa baca dari angka ini? Jadi pertama-tama kalau di daerah lain biasanya Jokowi ini paling tinggi, Mbak Medop.
Kemudian yang Oke. lainnya turun-turun. Tetapi khusus Jakarta memang ada yang unik. Ada faktor Prabowo. Ya, pertama bias Gerindra itu kuat di Jakarta. Sekarang ini bias Gerindra kuat. Dan kalau dari sini bisa mengalahkan bahwa pamor Prabowo itu sudah lebih besar daripada pamor Anies. Jadi biasanya sebelum ada tokoh yang lain, Anies ini lebih besar, kemudian baru Ahok. Tapi setelah dua nama yang presiden masuk, memang lalu dia berurutan. Sekarang ini kalau kita lihat, kalau kita tanya kepada responden, pilihan partainya yang paling besar itu adalah Gerindra. Padahal kita tahu bahwa pemenangnya adalah PKS kan gitu. Jadi memang bias presiden terpilih itu memang besar. Nah, dari angka-angka ini kita tidak bisa menafikan bahwa memang siapa yang didukung oleh angka-angka ini dia akan memperoleh insentif elektoral. Misalnya didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Misalnya Jokowi dan Prabowo sudah menyatakan misalnya meskipun belum ya, menyatakan mendukung Ridwan Kamil meskipun belum ya. Tapi secara implisit kan itu dilakukan. Nah, kita harus memperhitungkan bahwa itu akan berdampak elektoral. Ketika kita cross ini dengan pilihan calon gubernur, itu kelihatan bahwa mereka yang memilih Ridwan Kamil itu Ridwan Kamil Suswono itu memang lebih cenderung 50% lebih ya, 55% itu kebanyakan afiliasinya Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat Mas Toto, yang dilakukan oleh seorang Ridwan Kamil, calon gubernur nomor urut 1, ini menemui Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto di akhir pekan kemarin. Jadi merasa bahwa memang bias atau juga berharap insentif elektoral daripada keduanya. Iya, ya tentu saja. Memang itu yang diinginkan. Cuman supaya tidak melanggar, supaya tidak ada pelanggaran dalam proses pilkada ini kan kampanye, kita tidak mendengar dukungan secara resmi gitu, dan itu pun juga tidak kita dengar ketika terlihat, pemilih ya. Tetapi itu terlihat. Jadi ini sebetulnya permainan bahasa komunikasi politik yang mau ditampilkan pada publik. Ini loh, simbol politiknya sudah simbol-simbol jelas. ini loh, itu kan sudah dinyatakan dulu ketika Pak Jokowi dulu misalnya soal rambut yang ubannya putih itu kerja keras. Pada saat Pilpres kemarin. Bagaimana dengan itu. angka Anies Baswedan? Nah, Anies ini khusus. Anies ini sebetulnya menggambarkan kekuatan pemilih beliau khususnya dari PKS. Jadi kalau kita misalnya breakdown ke pemilih partai itu kelihatan sekali. Ada pertanyaan kami tentang apakah Anda kecewa bahwa Anies ini tidak bisa maju dan itu jumlahnya konsisten. Jadi 42% itu menyatakan dia kecewa. Kemudian kalau misalnya Anies ini bisa maju, apakah Anda akan memilihnya? Angka yang sama, kurang lebih sama, itu menyatakan akan memilih Anies. Jadi memang tidak bisa disangkal bahwa pendukung Anies ini memang sangat solid dan itu menggambarkan komposisi pemilih PKS di DKI. Apakah ada pertanyaan soal kemanakah nanti para pemilih Anies ini akan jadi menarik nih, melabuhkan suaranya kemana? Jadi kira-kira memang terpecah, gitu ya, terpecah. Lebih besar ke siapa? Kebanyakan mendukung kepada Pramono Anung daripada ke Ridwan Kamil. Sama juga pemilih PKS. Pemilih PKS terpecah dua, kira-kira 60-40% gitu. Lebih banyak ke Ridwan Kamil ya. Tapi masih ada yang ke Pramono Anung. Ada pertanyaan soal alasan, Mas? Alasan tidak ada, tetapi kan kita bisa menghubungkannya dengan soal kekecewaan bahwa Anies ini tidak bisa karena maju. RK maju. Ya. Oke, itu alasannya kemudian suaranya lebih banyak ke arah tetap ke RK, suaranya dari PKS ya lebih banyak ke RK. Akan tetapi terpecah kan harusnya tidak terpecah. Misalnya seperti contoh PDIP. PDIP itu 66% lebih. Jadi sangat solid ya, hampir 70% itu mendukung total Pramono Anung. Kemudian juga yang unik, bahkan juga pemilih Nasdem dan Demokrat itu banyak juga yang lari menyatakan memilih Pramono ya di dalam data ini. Yang paling pamungkas ini adalah nanti soal debat yang akan digelar 1 minggu sebelum nanti hari pencoblosan 17 November 2024. Seberapa signifikan nanti bisa mengubah elektabilitas dari ketiga paslon, terutama masih ada 23,8%. Ini kan angkanya sudah kecil kan, sudah di bawah 30. Nah, angka ini kan sudah biasa. Artinya kalau kita pemilu itu kan
partisipasinya sekitar 80%. Ini sudah mendekati, jadi sudah semakin kecil rentangnya. Debat itu biasanya hanya mempengaruhi 5-10%, tetapi khusus untuk Jakarta, di pertanyaan kami, debat itu bisa mempengaruhi sampai sekitar 30% kalau dari pernyataan responden. Gitu ya. Dari pernyataan responden di Jakarta ini kita tanya, ternyata bisa mempengaruhi sampai 30%. Itu luar biasa. Saya tidak tahu nanti apakah betul-betul 30%, karena kalau 30% bisa mengubah semuanya. Karena biasanya kalau di dalam jajak pendapat yang sebelumnya ya, misalnya dari berbagai yang kami lakukan itu biasanya sekitar 10% saja tingkat perubahan yang diakibatkan oleh debat. Oke, jadi sesuai dengan karakter pemilih rasional yang ada di Jakarta ya, bisa berebut ceruk suara 23,8% nanti 1 pekan sebelum hari pencoblosan. Kita tunggu nanti siapa yang paling bisa untuk meraih hati pemilih. Apakah nanti yang angkanya juga akan berkurang di 23,8%. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Toto Suryaningtyas sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Sehat selalu Mas Toto, dan usai jeda saudara kami akan kembali dengan informasi.